Saya dari CGP Angkatan 9 SMK Itiaulil Albab Masita SPD akan melaksanakan wawancara tugas demonstrasi konseptual modul 3.1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Kepala? Alhamdulillah baik, Bisa. Ya, alhamdulillah. Pak Kepala cukup sibuk ya, jadi jarang kita ketemu di sekolah. Enggak juga. Itu kita yang sibuk. Ya, baik Bapak Kepala Sekolah, kebetulan kami dari CGP Angkatan 9 ada modul 3.1 yang mengharuskan kami melaksanakan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah mengenai tugas yang akan kami upload di modul kami di modul 3.1 yang berkaitan dengan bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah dalam mengambil kebijakan-kebijakan, memutuskan sesuatu dalam keadaan memperhatikan bujukan moral, kemudian nilai-nilai kebajikan yang berada di sekolah. Jadi Bapak Kepala Sekolah, saya di sini punya panduan pertanyaan yang dimana Bapak Kepala Sekolah mengharuskan untuk menjawab bagaimana perasaan, kemudian bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan nilai-nilai kebajikan yang berada di dalam diri Bapak Kepala Sekolah sendiri. Baik, bisa kita mulai Bapak Kepala Sekolah? Ya, silakan Bu Sita. Relax Pak ya. Oke, santai aja. Baik, kita enjoy. Bapak Kepala Sekolah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan selama ini bagaimana Bapak atau Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral. Ya, terima kasih Bu Sita. Ya, ini kaitan masalah persoalan internalisasi sekolah kita kan. Yang pertama dan utamanya bagaimana studi kasus kaitan moral dan kebajikan. Jadi tentunya dengan keberadaan CPG ini kita memang punya suasana yang berbeda dengan sebelumnya. Ya. Kenapa? Saya selaku kepala sekolah juga merasakan itu sendiri. Andaikan ada beberapa guru yang sudah status berpenggerak di sekolah itu tentunya akan meringankan beban kasus dan masalah kendala apapun di sekolah ini. Jadi kaitan masalah moral dan kebaikan, kita memang harus start memulai secara bertahap, karena ini terus terang aja kalau bicara memulai dan menginginkan sesuatu perubahan yang signifikan itu tentu butuh partisipasi dan keterlibatan aktif dalam sebuah elemen ya. Adapun moral anak-anak dan masalah kebaikan itu memang itu adalah mimpi kita yang harus kita wujudkan, tidak boleh tidak. Itu target yang paling esensi, kemudian yang paling penting dalam kehidupan kita dalam sebuah lembaga pendidikan. Nah, adapun kebaikan dan moral itu tentu itu memerlukan penanganan secara bersama, baik pas sekolah, guru, apalagi adanya guru penggerak harus bisa melahirkan suasana dan kondisi sekolah yang aman, kemudian yang tertib, disiplin, dan bersih di setiap lingkungan yang ada di sekitar. Itu aja moral yang dan kebaikan yang perlu kita harapkan ke depannya. Baik, Bapak Kepala Sekolah, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Bapak dalam menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah ini, terutama kasus-kasus yang ada, yang dimana ada juga kepentingan yang sama-sama ini, benar-benar sama-sama dan mengandung nilai kebajikan. Misalnya ada dua hal yang harus Bapak Kepala Sekolah putuskan, tapi sama-sama baik, sama-sama ada nilai kebajikannya. Bagaimana cara Bapak Kepala Sekolah dalam mengambil keputusan tersebut? Ya, baik. Jadi kan kita orang sebagai seorang
pemimpin itu memang harus bisa mengambil keputusan yang menguntungkan berpolitik. Kalau saya dipertanyakan di antara dua sisi kemudian sama-sama baik, kita cari yang lebih baik. Nah, itu yang paling penting. Lebih baiknya gimana? Misalnya, kalau ditemukan siswa yang bermasalah, pun guru yang bermasalah, dan seluruh rangkaian yang ada dalam eh, internal sekolah ini ada hal-hal yang sifatnya merugikan lembaga maupun merusak reputasi sekolah atau lembaga, tentu kita akan mengambil keputusan itu yang terbaik dan tidak akan merugikan moral dan kepribadian. Kita mengambil keputusan berdasarkan sesuatu yang terjadi, apakah tidak kepatuhannya, tidak disiplin, kemudian melalaikan tugas dan tanggung jawabnya, kemudian tidak loyal sebuah komitmen di dalam lembaga ini, tentunya kita akan mengambil keputusan itu yang lebih baik di antara yang baik-baik. Itu maksud saya itu. Oke. Kaitan dengan itu, langkah-langkah dan prosedur apa yang biasa Bapak Kepala Sekolah lakukan selama ini? Ya, prosedurnya dengan terwujudnya SMK Pusat Unggulan itu adalah sebuah capaian dan indikator uh, aturan dan mekanisme yang kita terapkan di sekolah ini sehingga bisa merubah tatanan internal sekolah ini. Kemudian sampailah pada level dan titik ini, itu semua adalah sebuah langkah yang pasti, langkah konkret, walaupun tahap demi tahap ya. Itu yang kita rasakan dan Bapak Kepala Sekolah lakukan selama ini. ya, prosedurnya dengan terwujudnya SMK Pusat Unggulan itu adalah sebuah capaian dan indikator aturan dan mekanisme yang kita terapkan di sekolah ini sehingga bisa merubah tatanan internal sekolah ini. Kemudian sampailah pada level dan titik ini, itu semua adalah sebuah langkah yang pasti, langkah konkret, walaupun tahap demi tahap ya. Itu yang kita rasakan dan faktanya, kenyataannya dapat kita lihat secara seksama, dapat kita dengarkan secara seksama bahwa kemudian langkah dan keputusan itu penting kita ambil asalkan langkah dan keputusan itu yang terbaik untuk semua. Jadi Bu Sita, sekali lagi saya tekankan, dengan terwujudnya satu capaian besar SMK Pusat Unggulan itu ditopang oleh dengan langkah dan ide-ide yang luar biasa. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif oleh Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang memang menurut pribadi Bapak sangat dilema etikanya? Jadi urusan dilema itu setiap orang tentu akan merasakannya. Gini, langkah-langkah yang efektif, saya udah bilang dari awal tadi, dengan adanya CPG calon guru penggerak ini, kalaupun guru semuanya ini ada, tentu itu akan menambah semangat dan memudahkan segala rangkaian kegiatan, baik itu pos KBM, ekskulnya maupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya baik untuk kita sekalian. Tapi ini satu apresiasi yang luar biasa bagi saya dengan adanya Bu Sita selaku calon guru penggerak ini. Mungkin ada teman-teman yang muncul lagi akan memudahkan saya bekerja. Baik. Ada tantangan tersendiri nggak kaitan dengan pengambilan keputusan itu? Setiap tantangan itu dalam cita hidup kita ini tidak ada yang tidak berisiko. Apalagi mengelola manusia, kita mengelola barang yang benda mati saja itu ada risiko. Jadi urusan risiko itu urusan yang biasa, itu anggaplah bumbu-bumbu untuk menuju mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Oke, baik. Misalnya dalam hal pengambilan keputusan menyelesaikan kasus-kasus itu, jika ditemukan kasus, Bapak Kepala Sekolah terjadwal nggak untuk pengambilan keputusannya? Atau memang langsung diselesaikan di tempat, atau memiliki waktu-waktu tersendiri untuk penyelesaian kasus-kasusnya Bapak Kepala Sekolah? Ya, persoalan jadwal atau tidaknya, kalau menyelesaikan masalah itu kan kita tidak perlu harus menunggu lama. Kalau memang masalahnya bisa diselesaikan sekarang, kenapa harus menunggu besok? Ya. Nah, memang
kehidupan ini tidak jauh dari masalah. Maka dari itu kita juga harus bisa menyelesaikan masalah itu secara baik dan menguntungkan dua belah pihak. Jadi tidak berdasarkan waktu yang diatur Tidak ya, mana berdasarkan- ada kasus diselesaikan di tempat berdasarkan kasus yang bisa dicermati oleh Bapak Kepala Betul. Sekolah. Jadi begini Bu Sita, kalau persoalan masalah dan kasus dibiarkan agak lama, justru akan menimbulkan reaksi dan penafsiran yang lain. Jadi ketika menghadapi suatu masalah dan kasus itu, seharusnya kita jauh lebih cepat, lebih baik untuk mengakhiri dan menuntaskan kasus dan masalah itu sendiri. Itu yang jauh lebih efektif menurut saya. Itu pengalaman saya. Kalau prosedurnya Bapak Kepala Sekolah seperti apa ya? Ya prosedurnya kita harus mengingatkan warga sekolah bahwa kemudian kita benar-benar punya kasus, jadi kita harus secara intens untuk mengkolaborasikan dan mengkomunikasikan bahwa prosedur yang kita harus ambil adalah sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah ini. Ya, baik Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau bisa dikatakan membantu daripada Bapak Kepala Sekolah dalam pengambilan keputusan atau menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu? Ada nggak seseorang yang membantu atau faktor-faktor apa yang membantu Bapak Kepala Sekolah selama ini? Ketika saya ditanya ada nggak seorang yang membantu, saya selaku pemimpin tidak bisa berjalan dan bisa menyelesaikan apapun model masalah, tipikal masalah itu kalau tidak dibutuhkan dengan partisipasi, dukungan, kemudian responden daripada guru dan wakaseknya. Jadi semuanya itu memerlukan orang lain. Ya, tidak boleh menyelesaikan masalah itu dengan sendirinya. Setidak-tidaknya itu adalah pihak ketiga atau keempat yang sama-sama ikut berpartisipasi menyelesaikan kasus dan masalah itu sendiri. Berarti peran wakasek, peran guru yang berada di SMK itu Albab sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan, Pak ya? Kalau menurut saya bukanlah sangat dibutuhkan, itu sudah menjadi kultur di SMK. Kalau ketika menghadapi masalah itu memang sudah kita teruji. Ya, sampai baik, pada titik ini semua bisa kita lalui secara sama. Baik Pak, dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan selama ini? Ya, tentunya indikator kesuksesan yang jauh lebih hebat itu tentu kita harus mempertimbangkan berbagai faktor. Kalau memang faktor yang A, B, C, D itu menguntungkan dalam mengarahkan kita jauh lebih baik, lebih maju, kita tentu harus mengambil sebuah keputusan yang tegas untuk mengorganisir jumlah kuantitas ini, Bu Sita. Kenapa kita ambil dengan jumlah yang kuantitas, dengan punya gagasan, ide, kemauan, dan pikiran ke arah yang lebih baik, lebih maju itu? Ya itulah salah satu capaian dalam kita langkah awal untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan. Itu dia Pak, kaitan dengan dilemanya seorang pemimpin hari ini. Dalam pengambilan keputusan itu tentu saja ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian dalam pengambilan keputusan akan ada hal-hal yang memang menjadi konsekuensi dalam jumlah yang kuantitas dengan punya gagasan, ide, kemauan, dan pikiran ke arah yang lebih baik, lebih maju itu. Ya itulah salah satu capaian dalam kita langkah awal untuk menuju kesuksesan dan keberhasilan. Itu dia Pak, kaitan dengan dilemanya seorang pemimpin hari ini. Dalam pengambilan keputusan itu tentu saja ada berbagai hal yang harus dipertimbangkan. Kemudian dalam pengambilan keputusan akan ada hal-hal yang memang menjadi konsekuensi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam melibatkan etika moral dalam pengambilan keputusan yang tentu saja kita harus memperhatikan nilai-nilai kebajikan dalam proses pengambilan keputusan itu, terutama dari segi hal-hal persoalan-persoalan dan kasus-kasus yang terjadi yang sudah Bapak jelaskan itu tentu saja tidak mudah dalam mengambil keputusan. Itu berarti bahwa Bapak Kepala Sekolah tentu saja tidak bekerja sendiri di sini, melainkan ada keterlibatan guru, keterlibatan wakase yang berada di sekolah ini. Jadi demikian Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang selama ini selalu mendukung daripada tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 9
yang tentu saja saya pribadi tidak akan sampai di titik modul ini tanpa bantuan dan kerjasama dari Bapak Kepala Sekolah yang berada di SMK Tegalan. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Oke, Bu Sita. Terima kasih. Sehat sukses selalu. Baik, terima kasih. Salam guru penggerak Angkatan 9.